Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya? Sehat ya? Ya, seperti biasa ya, hari ini adalah minggu ketiga dalam pertemuan semester 2. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa mulai. Doa selesai ya. Kita lanjutkan ya. Jangan lupa anak-anakku, kalian kelas 8 hari ini sediakan buku paket bahasa Indonesia ya, kelas 8. Kalian masih dalam bab teks ulasan ya. Kemarin teks ulasan, sekarang masih teks ulasan lagi. Nah, jangan lupa kalian kalau kemana-mana atau di rumah saja, jangan lupa cuci tangan. Terus atau pakai hand sanitizer, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Ya, lanjut ya, hari ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Ya, kalau pertemuan minggu pertama lalu kan kita sudah membahas teks ulasan, pengertiannya, lalu ada ciri-cirinya ya, ada ciri-cirinya, ada strukturnya. Nah, sekarang pada pagi hari ini Ibu akan mengulas sedikit tentang pertemuan pertama. Kalau pertemuan kedua itu kan kita sudah melakukan penugasan ya. Yang ketiga ini adalah kita akan membahas sekilas tentang ciri-ciri teks ulasan. Nah, ciri-cirinya apa saja? Masih ingat waktu minggu lalu ada 4 ciri-cirinya. Nah, masih ingat kan? Yang pertama, istilah lain dari ulasan ialah resensi. Yang kedua, beropini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Nah, yang ketiga, ada strukturnya, terdiri atas identitas karya, ada orientasi, ada sinopsis, ada analisis dan evaluasi. Itu strukturnya ya, ada 1, 2, 3, ada 5. Nah, ciri-ciri yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang berisi informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya atau produk yang dihasilkan. Produk apa saja? Misalnya yang dianalisis itu berupa novel atau cerpen atau film atau lagu ya. Lanjut ya. Ya, struktur teks ulasan waktu pertemuan pertama dulu juga sudah Ibu bahas ya. Nah, sekarang pendalamannya yaitu yang A, tentang identitas karya. Identitas karya mencangkup apa saja? Ada nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kota terbit, penerbit. Jadi ada apalagi, ada penerbit, ada tebal halaman, ada ukuran buku. Biasanya nama pengarangnya pasti ada nama pengarangnya, lalu pasti ada tahun terbitnya, tahun berapa, ada judul bukunya, ada kota terbit, ada penerbit, ada tebal halaman dan buku dan ukuran buku. Nah, masih ingat ya, kalau identitas karya film atau buku itu berbeda. Nanti Ibu jelaskan ya. Yang B, orientasi. Kalau orientasi itu pada struktur teks ulasan biasanya terdapat pada paragraf pertama. Berisi apa? Berisi keberadaan novel atau film yang mendapat penghargaan yang cukup besar dari banyak kalangan, biasanya diakui oleh masyarakat luas ya. Nah, yang C, tentang sinopsis. Dalam teks ulasan itu sinopsis berisi sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel atau karya, film atau lagu. Yang D, ada analisis. Analisis ini adalah berisi tentang unsur cerita. Unsur-unsurnya apa saja? Ada 3 macam ya. Yang pertama ada tema,
ada penokohan dan alur, temanya tentang percintaan atau temanya tentang persahabatan atau yang lain ya. Terus penokohan, biasanya kalau penokohan itu, penokohan sama tokoh itu beda ya. Kalau tokoh itu berarti seseorang atau pemainnya. Kalau penokohan itu berarti watak yang dimiliki, biasanya oh dia ternyata wataknya jahat. Penokohan, misal ada penokohan baik hati, cerdas kayak gitu ya. Lalu ada alur, biasanya itu alurnya maju atau alur mundur. Ya, yang terakhir ada struktur teks ulasan tentang evaluasi. Evaluasi biasanya berisi tentang apa? Berisi tentang paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi kalau sebuah karya sastra berupa misalnya novel ataupun film ataupun judul lagu, biasanya itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Biasanya kalau yang sudah itu berarti biasanya itu berisi tentang paparan kelebihan ya. Kita lanjut ke ini, ada contoh identitas buku. Nah, kalian bisa lihat ya, ada contoh identitas buku. Di sini kalian bisa lihat di buku paket pada teks ulasan, di situ sudah ada contohnya. Di sini Ibu sudah mencarikan seperti ini yang dianalisis, ini bukunya, ini novelnya, judulnya Etis. Nah, karya siapa? Ada karya Ahdiat Kamiharja. Nah, kalian bisa cari di Google ya. Nah, di buku paketmu itu loh yang biru, di situ sudah ada pembahasannya, sudah ada contohnya, ceritanya itu ateis tentang apa. Di situ sudah lengkap, itu hanya sebuah ringkasan. Kalian bisa baca ya di buku paketnya. Di situ ada judulnya ini loh yang gambar kuning-kuning ini nih. Judul novel ini ya. Pengarangnya adalah ini Ahdiat Kamiharja. Penerbitnya berarti Balai Pustaka. Di sini nih ada nih Balai Pustaka. Ada Balai Pustaka di bagian bawah pojok kiri ini ya. Nah, ada tahun terbit. Biasanya kalau tahun terbit itu terletak di belakang buku atau di halaman kata pengantar atau apa, di situ nanti ada tahun terbitnya ya. Terus lalu ada tebal halaman. Kalian lihat pada buku ini, ateis ini, halaman terakhirnya berapa? Di situ tertera 232 halaman. Nah, ini merupakan contoh identitas buku dari novel ini ya, novel yang dianalisis di buku paket. Kalian bisa lihat ya, itu di buku paket halaman berapa, dicari coba halaman berapa. Nah, kita lanjut. Kalau ini identitas buku atau novel, kalau ini adalah contoh identitas film. Nah, contoh identitas film ini kalau di buku paketmu itu sudah ada ceritanya di situ tentang film Beat. Nah, ini judulnya ya yang tinta merah ini. Nah, ini adalah video klipnya. Kalian bisa download di Google. Nah, kalau di buku paket kan hanya cerita saja, sekilas ceritanya saja dari film Beat. Kalau ingin menonton, kalian bisa buka YouTube ya. Ketik aja film Beat ini. Nah, identitasnya apa saja? Kalau film berarti berbeda dengan identitas buku. Ada berapa macam itu di sini? Ada identitas film berarti ada judulnya. Judul dari film yang di sebelah kanan ini adalah bintang. Bintang berarti tokoh pemain dalam film Beat itu. Di sini ada Ine, ada Deep, di sini ada banyak sekali ya artis-artisnya, kalian bisa lihat nanti, kalian mencari sendiri di Google. Lalu ada sutradara, di sini pasti ada sutradaranya dari
film ini, lalu ada produsernya, ada skenario, ada fotografinya, lalu ada produksi filmnya, ada durasi. Berarti berbeda ya, kita bandingkan dengan contoh identitas buku atau novel, masih banyak dengan identitas film. Nah, lanjut kita, kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Teks ulasan berarti kalau materi bahasa Indonesia itu pasti setiap materi bab itu pasti ada kaidah pembahasaannya ya. Nah, kita bahas yang pertama tentang konjungsi penerang. Yang pertama, biasanya konjungsi penerang itu ditandai dengan adanya kata bahwa, yakni, dan yaitu. Contohnya di situ ada Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Nah, dari contoh kalimat tersebut terdapat konjungsi penerang yang ditandai dengan kata bahwa yang digarisbawahi yang tinta merah ya. Nah, yang kedua ada konjungsi temporal, biasanya ditandai dengan adanya kata sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contoh, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Nah, ini yang merupakan konjungsi temporal. Kalian bisa mencari sendiri di buku paket ya, contoh-contoh konjungsi. Nah, yang ketiga tentang konjungsi penyebab. Ditandai biasanya seperti kata karena dan sebab. Contoh, lama-kelamaan Hasan cemburu karena Kartini dan Anwar jatuh cinta. Ditandai dengan adanya kata karena. Yang keempat ada menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Contohnya biasanya ditandai dengan adanya kata jangan, harus, hendaknya. Contoh di sini adalah ditandai dengan kata harus. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama. Nah, itu kaidah kebahasaan teks ulasan mencangkup ada 4 konjungsi ya. Nah, mungkin hanya itu saja materi pada pagi ini, dan materi yang akan datang kita akan membahas tentang penyusunan teks ulasan. Nah, pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.